Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini meskipun kita mungkin secara fisik terpisah, tapi kita tahu ketika kita bersehati, bersekutu bersama, berdoa bersama-sama, kita tahu Allah ada bersama dengan kita. Mari kita awali persekutuan doa ini, kita pujikan pujian Allah di sini. Sepasti fajar yang mereka setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Allah di sini. Sepasti udara segar yang sepasti fajar yang mereka setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Kita yakin Allah pasti mendengarkan doa kita. Mari kita awali persekutuan ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan kembali izinkan kami, meskipun tidak secara fisik berkumpul, tapi kami boleh bersama-sama bersatu hati. Kami mau bersekutu Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau memanjatkan doa kami kepadamu, dan kami juga ingin merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan kiranya hadir dalam persekutuan kami, dalam dimanapun kami berada, biarlah kami boleh menjadi satu dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini, persekutuan ini Bapa, ampunilah kami atas segala dosa dan salah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya pastinya di kondisi seperti hari-hari bulan-bulan belakangan ini, kita merasakan bingung dan juga bagaimana ya, mau keluar sulit, mau di rumah juga sulit, pasti ada banyak tantangan dalam hidup kita. Dan ketika kita punya banyak tantangan, ketika kita juga punya banyak ketakutan, apa yang seharusnya kita lakukan? Firman Tuhan berkata, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Dalam kondisi yang sulit seperti saat ini, mari kita terus menantikan Tuhan, mari kita terus mencari wajah-Nya. Kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa, dan kita tahu apa yang kita doakan, Tuhan tidak akan pernah lalui. Mari kita pujikan pujian, jangan engkau lalui. Juru selamatku, dengar doaku, janganlah Tuhan
saat ini mari kita bersama-sama bersatu hati, kita mau menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita mau bersama-sama berdoa untuk kondisi dunia dan juga kondisi Indonesia saat ini. Kita mau berdoa untuk pemerintah negara kita, untuk setiap tim medis dan juga orang-orang yang berjuang dan bersentuhan langsung dengan setiap pasien yang terpapar virus corona. Kita juga mau berdoa untuk setiap orang-orang yang mereka juga dalam kondisi ini harus terpapar virus corona dan juga dalam masa penyembuhan dan pemulihan. Juga kita mau berdoa bagi setiap warga negara Indonesia supaya kita juga boleh turut dan taat terhadap peraturan yang ada. Kita juga mau bersama-sama berdoa untuk kondisi gereja, untuk hamba Tuhan, majelis, untuk setiap ibadah online dan persekutuan online yang ada, dan pertumbuhan iman setiap kita. Juga kita mau berdoa untuk setiap pergumulan pribadi kita. Mari kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali datang ke hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih dalam kondisi yang berat seperti saat ini. Tuhan masih izinkan kami boleh punya waktu untuk boleh bersekutu bersama. Kau juga memberikan kami waktu untuk kami boleh berdoa bersama-sama. Dan saat ini Tuhan, kami mau membawa kondisi dunia ini dan kondisi negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan kami menyerahkan kondisi yang tidak baik yang terjadi di dunia ini saat ini Tuhan. Kami tahu Engkau melihat apa yang terjadi. Kami mohon Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan dan pertolongan bagi setiap umat-Mu Tuhan yang berseru berdoa kepadamu. Kami mau berdoa secara khusus bagi pemerintahan negara kami. Kami mau berdoa bagi Pak Jokowi, Presiden kami, dan juga setiap jajaran orang-orang yang ada di dalam pemerintahan. Kami berdoa untuk setiap kepala daerah, untuk setiap orang-orang yang mengambil kebijakan. Kami mohon Tuhan kiranya memberikan hikmat Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan dan juga kesehatan bagi mereka Tuhan. Ketika banyak yang harus dipikirkan, ketika banyak yang harus diperjuangkan bersama, Tuhan yang kiranya terus melindungi mereka dan juga menaungi mereka dengan kuasa-Mu, hingga biarlah setiap kebijakan yang mereka ambil boleh menjadi kebijakan yang baik dan benar dan juga itu semua untuk dapat digunakan bersama, diperjuangkan bersama untuk boleh menolong negara kami, boleh menolong kondisi dunia ini. Kami berdoa untuk setiap tenaga medis, untuk orang-orang yang berjuang dan orang-orang yang bersentuhan secara langsung dengan setiap pasien yang terpapar virus corona. Kami mohon Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan sendiri yang melindungi mereka. Mereka sedang berjuang Tuhan, dan kami mohon Tuhan juga melihat setiap jerih lelah mereka, Tuhan yang juga memberikan bagi mereka setiap kekuatan, dan juga ketika hati mereka mungkin sedang getir dan lesu, Tuhan yang memberikan mereka juga perlindungan dan kekuatan dalam hati mereka. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang terkena dan terpapar virus corona. Kami berdoa untuk setiap keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang mungkin harus pergi dan keluarga yang harus ditinggalkan. Tuhan kiranya mau menghiburkan setiap keluarga-keluarga ini Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan bagi setiap bangsa kami, setiap warga negara kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan berikan kami kesatuan hati untuk kami boleh benar-benar taat dan tunduk pada setiap kebijakan yang ada. Kami boleh saling berjuang dan juga saling menjaga satu dengan yang lain. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kondisi gereja di seluruh dunia, untuk kondisi gereja-gereja yang ada di Indonesia secara khususnya, dan juga kondisi gereja kami di tempat ini. Kami bersyukur ketika kami tidak bisa bertemu secara langsung, Tuhan masih izinkan kami boleh beribadah setiap minggu, Tuhan izinkan kami boleh bersekutu bersama, boleh saling mendoakan dan juga boleh terus saling bersahati, bersekutu bersama. Kami bersyukur untuk setiap ibadah online, persekutuan online, dan juga pembinaan Alkitab online yang boleh kami lihat, kami ikuti bersama. Kami mohon Tuhan supaya melalui setiap cara ini, nama Tuhan juga boleh terus dimuliakan, dan melalui setiap cara ini Tuhan kami juga boleh semakin hari semakin kuat dalam iman kami tidak terlepas daripada Engkau. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, untuk setiap hamba Tuhan dan juga majelis, orang-orang aktivis gereja. Kami mohon Tuhan sendiri yang memberikan mereka hikmat Tuhan, juga memikirkan cara-cara terbaik untuk firman Tuhan tetap boleh tersebar meskipun kondisinya sedang tidak baik. Kami juga mohon pertolongan Tuhan supaya dalam kondisi ini kami juga boleh tetap melihat bahwa Tuhan bersama kami dan Tuhan mau menolong kami. Izinkan kami boleh bertumbuh Tuhan dalam iman kami kepadamu meskipun kondisinya sulit seperti saat ini. Kami membawa doa kami juga untuk setiap jemaat Tuhan di gereja ini, untuk mereka yang dalam kondisi lemah tubuh, kiranya Tuhan sendiri yang juga boleh menguatkan mereka, menyembuhkan dan menolong mereka. Untuk mereka yang dalam kondisi juga lanjut usia, Tuhan juga boleh memberikan mereka penghiburan, kekuatan,
Mungkin mereka tidak bisa bertemu dengan keluarga mereka, Tuhan yang juga boleh menjadi Tuhan yang selalu dekat dengan mereka. Kami berdoa untuk setiap pergumulan rumah tangga, untuk setiap pergumulan pekerjaan, studi, dan juga apapun yang dialami jemaat di tempat ini. Tuhan sendiri yang mendengar, Tuhan sendiri yang melihat, Tuhan sendiri yang akan menolong setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hal-hal tersembunyi, apa yang menjadi pergumulan pribadi kami. Kami mau membawa setiap doa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan sendiri yang menyelidiki hati kami, Tuhan yang tahu hati kami, Tuhan yang tahu ketakutan kami, Tuhan yang tahu mungkin keraguan kami. Tuhan sendiri juga yang akan memberikan kami kekuatan untuk terus melihat kepadamu. Dan dari situ kami mendapat kekuatan kami, mendapat perlindungan kami, dan penghiburan kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan mau mendengar setiap seru doa kami, karena kami hanya berdoa dan mengalaskan setiap permohonan kami di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memujikan satu pujian yang menjadi kerinduan kita untuk terus ada di dalam rumah Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh kita tetap bersyukur. Hari ini kita tetap diberi kesempatan untuk bersama-sama, untuk berdoa bersama-sama, kita boleh memuji Tuhan, bahkan juga kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari sebelum kita belajar firman-Nya, kita mohon Allah Roh Kudus yang akan memimpin dan memberikan pencerahan pada setiap kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kasih-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, biarlah kami tetap boleh mengarahkan hati, hidup kami, pandangan, keberadaan kami hanya kepadamu. Biarlah kebenaran firman-Mu sekali lagi meneguhkan kami
untuk melangkah bersama Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada masa-masa pandemi ini mungkin banyak pengalaman kehidupan kita, dan sudah begitu banyak khotbah-khotbah yang kita juga sudah dengar ya. Bagaimana keadaan kita? Saya sangat berharap kita semuanya tetap di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, yaitu kita selalu dijaga di dalam kesehatan kita. Tapi yang lebih penting, biarlah iman kita terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan, sehingga kita semakin mengenal Tuhan, semakin kita boleh merasakan akan kuasa Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Maka itu tema pada malam hari ini saya ambil adalah iman yang bertumbuh, ya, iman yang bertumbuh. Nah, nats yang kita baca tetap kita ambil dari Yohanes pasal 4. Seperti beberapa bulan ini kita tetap menggumulinya, dan kita akan belajar bagaimana iman kita terus bertumbuh di dalam kehidupan kita ini. Bagaimana wanita Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 ya. Kita tidak baca semuanya, tapi kita akan melihat dari beberapa ayat dari ayat pasal ini ya. Nah, pertama kita perhatikan dari ayat 7 dan ayat 9. Seperti kita sudah belajar bersama bahwa Tuhan Yesus sedang melintasi daerah Samaria dari Yudea menuju ke Galilea. Kemudian dia berhenti di sumur yang dekat Sikar. Kemudian seorang wanita datang ke sumur itu untuk mengambil air ya. Nah, kita akan melihat bagaimana progresivitas atau perkembangan pengenalan dari wanita Samaria ini kepada Tuhan Yesus melalui dialog yang dicatat di dalam pasal ini ya. Nah, ayat 7 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Terus Yesus berkata kepada dia, berikanlah aku minum ya, atau lebih sopannya ya, bolehkah aku minta minum? Nah, perempuan ini rupanya dia tahu bahwa Yesus ini adalah seorang Yahudi. Di dalam ayat 9 dikatakan bahwa orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak bergaul dengan baik. Artinya mereka ini bermusuhan. Mereka itu saling tidak suka satu dengan yang lain, karena ini suku-suku yang selalu ada konflik, ada pertentangan ya. Nah, pada waktu itu perempuan ini mungkin menjawab, tapi juga dengan nada yang jelas dia tidak senang, karena ini adalah suku yang mungkin sudah melukai hatinya ya, melukai suku dari Samaria ini. Maka dia mengatakan, masakan engkau ya, masakan engkau ini orang Yahudi, seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria. Nah, perkataan ini sendiri merupakan sebuah ungkapan ya, ungkapan dari rasa jengkel, rasa juga nggak suka gitu ya. Nah, meskipun kata-katanya sama, tapi kalau kita bisa lihat dari nada suara yang disampaikan, kemudian bahasa tubuh yang diperlihatkan kepada Tuhan Yesus ya, demikian juga sorot mata ya, itu bisa mengungkapkan perasaan-perasaan dia ya. Nah, kita bisa lihat nanti dari klip yang akan kita lihat ya, bagaimana sikap dia ketika Tuhan Yesus itu minta air pada dia. Bahkan di dalam klip dulu kita bisa lihat dia menoleh pun enggak. Artinya apa? Dia melihat Yesus pun enggak. Dia berusaha untuk mengalihkan pandangannya ke arah yang lain. Ya, ini mengungkapkan atau menyatakan bahwa apa? Bahwa dia itu sebenarnya nggak suka dengan orang. Nah, dia nggak kenal memang Yesus itu siapa. Tetapi karena dia tahu dia sebagai seorang Samaria dan Yesus sebagai seorang Yahudi, maka itu sudah ada pertentangan, sudah ada rasa nggak suka di antara mereka. Ya. Nah,
Kita lihat sebentar ya dari klip ini bagaimana ungkapan bahasa tubuh atau perasaan dari wanita ini ketika Tuhan Yesus, ketika ketemu Tuhan Yesus dan ketika Tuhan Yesus minta air daripada dia. Kita akan bisa melihat, dan orang yang bikin klip ini juga saya pikir orang yang sangat pintar sekali karena dia bisa mengungkapkan, memperlihatkan tanpa kata-kata bahwa orang ini memang tidak suka dengan Tuhan Yesus karena ini orang asing. Kan kita lihat sebentar ya. Give me to drink. How is it that thou, a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? The Jews have no dealings with the Samaritans. If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink, thou wouldst have asked of him, and he would have given thee living water. Sir, thou hast nothing to draw with. The well is deep. From whence then hast thou this living water? Oke, kita sudah lihat ya. Nah, dari situ kita bisa belajar, kita bisa melihat ya bahwa benar orang Samaria ini atau wanita Samaria ini tidak suka dengan Tuhan Yesus ya. Dari cara dia bicara, terus gestur tubuhnya ya, bahasa tubuhnya dan sebagainya, bahkan dari pandangannya kita bisa melihat orang itu kadang dari pandangan, meskipun dia mungkin ngomongnya baik, tapi mungkin pandangannya itu menunjukkan bahwa dia mungkin sedang marah, dia sedang sedih, dia sedang mengalami suatu perasaan yang dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Ya. Kenapa? Seringkali kita ini tidak menyadari akan hal itu. Dia ngomongnya baik-baik kok seperti itu. Ya, saya ingat dulu waktu saya kecil itu oleh mama saya itu kalau saya nakal dan sebagainya. Mama saya pasti dipanggil. Ya, mama saya tidak akan mukuli saya, tidak akan bentak-bentak saya. Tapi cukup mama saya bilang, saya harus melihat muka mama saya, harus melihat mata mama saya. Wah, itu saya takut ya. Karena apa? Waktu saya tahu sinar mata seperti itu adalah sesuatu yang menunjukkan rasa kecewa, sesuatu yang menunjukkan rasa marah, sesuatu yang menunjukkan rasa sedih. Sehingga kita bisa belajar dari sana ya. Nggak usah ngomong banyak-banyak, nggak usah maki-maki atau bentak-bentak ya. Cukup dengan pandangan seperti itu kita sudah mengetahui. Nah, itu kepekaan di dalam kita bisa mengantisipasi orang. Ya. Nah, yang pertama kalau kita lihat tadi, ya, artinya apa? Wanita Samaria itu menganggap Yesus sebagai musuhnya. Yesus adalah orang asing. Yesus adalah orang yang tidak disukai. Mereka tidak menyebut, mungkin kalau di sini itu mas atau bapak atau kan gitu ya. Itu tidak ada. Dia mengatakan engkau seorang Yahudi. Nah, gitu aja ya. Nah, seterusnya ya pembicaraan terus berlanjut ya antara Tuhan Yesus dan perempuan Samaria ini. Setelah mereka membicarakan tentang air ini, tentang minum. Nah, perempuan itu ayat 11, kita lihat ayat 11 dan 12 ya. Itu dikatakan bahwa perempuan itu mulai memanggil Yesus dengan sebutan yang saya rasa lebih lebih sopan, lebih menunjukkan satu rasa menghargai ya. Ya, saya ambil secara khusus dari versi bahasa Indonesia sehari-hari ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia yang biasa itu dikatakan, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini
sangat dalam, ya. Tapi yang sebenarnya di dalam bahasa yang lebih sederhana katakan dia Tuan, ya, Sir, Tuhan, kau tidak punya timba, ya. Sumur ini dalam sekali, dari mana Tuhan mendapat air hidup? Nah, waktu itu Tuhan Yesus menawarkan, ya, kalau kamu tahu bahwa aku ini akan memberikan air hidup, maka wanita itu bertanya, ya, kalau Tuhan itu tidak punya timba, kemudian Tuhan mau ambil air, nggak bisa, ya. Dan dia mengatakan, oh Yakub, bapak leluhur kami itu memberi kami sumur ini. Dia sendiri mengambil air minumnya dari sini. Begitu pula anak-anaknya, serta binatang ternaknya. Apakah Tuhan sangka Tuhan lebih besar dari Yakub? Ya, nah ini dia memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan, Sir, ya, sebagai Lord, gitu ya. Nah, makanya itu di sini bukan sebagai Tuhan, tapi ya dia memanggil sebagai seorang pria dewasa, Tuhan, ya. Dan katakan apakah Tuhan ini lebih besar daripada Yakub? Nanti kita lihat bagaimana pengenalan dia kepada Yesus akhirnya membuat dia menunjukkan satu sikap yang berbeda sekali. Dua ini kita bisa lihat bahwa dia mulai melihat Yesus ini sebagai satu sosok pribadi yang ya mungkin dia merasa meskipun dia orang Yahudi, tapi kok beda ya dengan Yahudi yang lain, ya. Yang lain mungkin menghina dia, apalagi dia seorang wanita, seorang bangsa yang bermusuhan dengan orang Yahudi. Tapi orang ini menunjukkan satu sikap yang simpatik, satu hal yang membuat dia mulai menghargai Yesus, ya, menghargai pribadi. Meskipun dia orang Yahudi, tapi tidak seperti Yahudi yang lain. Dan dia pernah kecentok dengan orang-orang Yahudi yang mungkin itu ahli Taurat ataupun ini orang Farisi. Mereka biasanya sombongnya luar biasa, bahkan mereka tidak akan sudi berbicara dengan wanita, apalagi wanita Samaria, ya. Tapi dia merasa ini berbeda sekali, maka mulai timbul simpatinya, mulai dia menunjukkan rasa menghormati, menghargai, ya. Nah, terus kita lihat di dalam ayat 13 sampai 15, ya. Yesus mengatakan orang yang minum air ini, maksudnya air dari sumur ini, akan haus lagi. Tapi orang yang minum yang akan kuberikan, minum air yang akan kuberikan, dia tidak akan haus lagi selama-lamanya dan seterusnya. Wah, wanita ini lebih tertarik lagi. Wah, kalau demikian kan enak sekali, ya. Aku nggak usah ngambil air lagi, nggak usah panas-panas, nggak usah jauh-jauh, nggak usah capek-capek. Sekarang dia mulai menunjukkan lebih penghargaan atau perhatiannya lebih tinggi lagi. Sekali lagi wanita itu mengatakan, Tuhan, berikan saya air itu supaya saya tidak haus lagi dan tidak perlu kembali ke sini untuk mengambil air. Tadi Tuhan Yesus yang minta kepada dia. Sekarang dia merasakan, wah, kalau orang ini aja mau minta kepada saya, maksud saya tidak mau, ya. Akhirnya dia bilang, berikan air itu kepada saya, ya. Aku ingin dapatkan. Dia mulai membuka dirinya, dia mulai menanggalkan gengsinya, ya. Dia mulai menyadari bahwa dia membutuhkan apa yang ditawarkan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita terus melanjutkan pembicaraan ini, ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ayo panggil suamimu dan seterusnya. Ini kita sudah bahas, ya, minggu-minggu yang lalu. Nah, sampai satu titik ayat 19 dan 20 kita lihat bagaimana wanita Samaria ini memandang ataupun melihat Tuhan Yesus dalam relasinya dengan dia, ya. Ayat 19 dan 20 dia katakan begini, sekarang saya tahu, ya, bahwa Tuhan seorang nabi. Wah, luar biasa sekali. Dia mulai menyadari ini bukan orang biasa, ya. Tadinya dia merasa
ini orang yang asing, orang yang menjadi musuhnya. Kemudian dia mulai menaruh simpati, menghargai. Lebih daripada itu, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang suaminya, tentang kehidupannya, dia mulai sadar ini bukan orang sembarang. Nah, waktu yang sudah mereka lalui bersama, percakapan dalam dialog. Ya, saya yakin percakapan yang terjadi antara Tuhan Yesus dan wanita Samaria ini tidak hanya seperti yang dicatat di dalam Yohanes pasal 4 ini. Kalau ini hanya percakapan seperti itu, mungkin 2-3 menit selesai, ya kan? Tetapi pasti itu percakapan yang cukup panjang, percakapan yang cukup banyak topik dan macam-macam. Memang di sini Yohanes hanya mencatat beberapa poin-poin penting, ya, pokok-pokoknya saja. Tetapi dengan interaksi yang ada, kita bisa lihat bahwa wanita Samaria ini mulai menyadari siapa yang ada di hadapannya. Yaitu dia katakan seorang nabi. Maka itu tadi kalau dia mengatakan di dalam ayat 12, apakah Tuhan sangka, ya, Tuhan ini lebih besar daripada Yakub. Yakub itu dianggap dia sebagai nenek moyangnya yang begitu mulia, yang begitu luar biasa. Orang Israel itu kan selalu mengagung-agungkan, ya, mulai Abraham, Ishak, Yakub. Nah, itu mereka selalu mengatakan apa? Bahwa kamu harus menyembah Allah, Allahnya Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Gitu ya. Nah, itu adalah kebanggaan mereka. Ini adalah nenek moyang yang menjadi pokok yang akan menurunkan akan bangsa Israel. Sehingga sekarang dia mulai memberikan penghargaan melampaui nenek moyangnya, yaitu Yakub. Yakub adalah seorang nenek moyang yang dihargai, dimuliakan. Tetapi sekarang dia bisa melihat bahwa Yesus adalah seorang nabi. Dia mengatakan, sekarang saya tahu Tuhan seorang nabi. Nah, pemahaman seperti ini terus meningkat, terus melaju seperti ini. Nah, dalam kehidupan seperti kita, bagaimana kita ini bertumbuh dan kita berapa lama kita sudah ikut di dalam gereja, ya? Kita berapa lama sudah dengar begitu banyak khotbah-khotbah firman Tuhan, kita sudah mengikuti begitu banyak kebaktian di mana-mana. Tapi bagaimana dengan iman rohaninya? Bagaimana dengan pengenalan kita kepada Yesus Kristus? Apakah kita anggap Yesus Kristus ya biasalah, kita dengar Yesus, ya begitu di gereja selalu dikatakan tentang Yesus, Yesus dan Yesus. Terus berikutnya nama Yesus itu menjadi nama yang enggak ada artinya buat kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi pengenalan dari wanita ini kepada Yesus terus bertumbuh. Dan saya yakin ketika pengenalannya terus berkembang, imannya juga bertumbuh dengan baik. Bahkan pada puncaknya, ayat 25-26, ya. Wanita itu berkata kepada Yesus ketika mereka bicara tentang ibadah, ya, wanita itu mengatakan, oh kami ini beribadah di bukit ini, di Gunung Gerizim. Sedangkan orang-orang Yahudi bangsa Tuhan itu beribadahnya di Yerusalem karena di situ ada bait Allah, ya. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang apa? Nah, lalu kita sudah belajar, ya, bahwa kita beribadah dalam roh dan kebenaran, ya. Beribadah dengan kesungguhan hati, bukan untuk dilihat orang, tapi untuk boleh berkenan kepada Tuhan. Karena Allah adalah roh dan roh adanya, ya. Nah, kita lihat di dalam ayat 25-26, ya. Akhirnya wanita itu berkata kepada Yesus, apa yang dia katakan? Ya, saya tahu Raja Penyelamat, ya, maksudnya Mesias, ya, yang disebut Kristus itu akan datang. Mereka sama seperti dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, yaitu mereka punya pengharapan kepada Mesias, pada Kristus, pada Raja Penyelamat itu. Ya, arti dari Mesias itu adalah Juru Selamat, Raja Selamat, Savior. Ya. Nah, yang kalau datang
Ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kita. Itu adalah puncak harapan daripada orang-orang Yahudi. Masuk di sini kalau kita lihat orang-orang Samaria, mereka juga tetap mengharapkan kehadiran kedatangan Mesias. Nah, disinilah Tuhan Yesus membuka identitas diri. Padahal dengan orang-orang Yahudi, dia tidak pernah menyatakan dia bahwa ini ada Mesias. Ya. Dia selalu menjaga itu. Karena apa? Orang-orang Israel, orang Yahudi itu nggak suka. Siapa dia itu? Dan kalau dia mengatakan seperti itu, dianggap dia itu menghujat Allah. Dia itu dianggap sebagai orang yang menyatakan suatu hal yang berdosa. Nah, itu untuk orang Samaria, dia justru mengatakan, akulah dia. Akulah dia. Aku yang sekarang sedang bicara dengan engkau. Aku inilah Mesias. Begitu si wanita Samaria ini mendengar hal ini, waduh, dia begitu terpana. Saya tidak bisa menggambarkan perasaan karena tidak dicatat di dalam Alkitab bagaimana dia meresponi akan ungkapan Yesus ini. Tapi yang jelas dia sadar dari tindakannya. Kita tahu ya. Di bulan lalu saya katakan bahwa dia tinggalkan bejana yang dipakai untuk mengambil air. Satu alat yang sangat penting bagi dia untuk mengambil air, untuk mendapatkan yang dia butuhkan. Sekarang dia tinggalkan. Artinya apa? Dia sudah mendapatkan, dia bertemu dengan orang yang sungguh-sungguh diharapkan, yaitu Mesias, Raja Penyelamat. Dia mau mengenal. Kalau orang Samaria dikatakan seperti itu, dia mau buka diri. Tapi orang Yahudi itu malah marah. Dia justru menuduh Yesus menghujat Allah. Nah, salah satu sebab kenapa Yesus itu disalibkan begitu. Karena apa? Dia menyatakan, akulah Mesias, akulah ini anak Allah. Aku inilah sebagai datang untuk menjadi juru selamat. Dan orang Yahudi tidak suka, orang Yahudi tidak bisa terima. Tetapi justru wanita Samaria inilah yang membuka diri, yang mau terima. Akhirnya dia justru lari kembali ke kota. Dan dia berkata kepada orang-orang di kotanya, ya, dia memberitahukan kepada orang di sana, aku sudah melihat apa dia betul-betul Kristus. Kalau kita baca selanjutnya, kita bisa melihat juga bahwa orang-orang Samaria akhirnya keluar dari kota-kota itu, ya, seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-30. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Dan mereka mulai dengar tentang Tuhan Yesus. Dan ayat 42, orang-orang di kota itu mengatakan pada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Berarti memang wanita ini sudah mengatakan kepada mereka bahwa inilah Mesias. Dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias, ya. Kami percaya bukan karena apa yang telah kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Dialah benar-benar Mesias. Nah, saudara-saudara yang terkasih yang Tuhan, ya, kita sungguh belajar luar biasa dalam pertemuan, dalam interaksi, dalam percakapan antara Tuhan Yesus dan wanita Samaria ini. Akhirnya dia sampai kepada satu level, satu tingkatan di mana dia boleh mengenal Yesus sebagai juru selamat, sehingga dia boleh letakkan segala sesuatu yang terpenting pun dalam kehidupannya untuk boleh mengutamakan Tuhan. Nah, inilah dalam kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita bisa sungguh-sungguh meletakkan segala hal dalam kehidupan kita mengutamakan Tuhan. Bagaimana kita lihat di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan muridnya, salah seorang muridnya yaitu Thomas, ya, ketika Tuhan Yesus memperlihatkan atau menyatakan diri setelah dia bangkit di dalam Yohanes 20 ayat 27 sampai 31 misalnya, ya. Tuhan Yesus menunjukkan dirinya dan dia mengatakan, taruhlah jarimu di sini
Ya, maksudnya dia menunjukkan tangan yang berlubang, kaki yang berlubang, dan juga rusuk yang berlubang juga. Dia katakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Apa jawaban dari Thomas? Saya nggak tahu apakah Thomas benar-benar berani mengulurkan tangannya untuk menyentuh tangan Tuhan Yesus dan lambung Tuhan Yesus. Tapi jawabannya itu luar biasa. Dia katakan apa? Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah. Selama 3 tahun lebih dia sudah mengikut Tuhan. 3,5 tahun dia bersama dengan Tuhan. Dia melihat mujizat yang begitu banyaknya, yang itu luar biasa. Dia mendengar pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Tapi belum pernah keluar dari mulut bibirnya pernyataan, ya Tuhanku, ya Allah. Tapi justru disinilah kita lihat ketika dia bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit, dia mulai terangkat. Dia mulai berani mengatakan, ya Tuhanku, ya Allah. Lama ini hanya pikir Yesus hanya guru, ya guru biasa. Di Israel itu begitu banyak rabi, ya guru. Tapi dia ungkapkan seperti itu. Saudara-saudara pun terkasih Tuhan. Bagian Yohanes pasal 20 ini tutup dengan ayat 30 dan 31. Dikatakan memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dinyatakan supaya apa? Supaya kamu percaya. Apa yang dicatat di dalam firman Tuhan ini untuk apa? Bukan untuk kita hanya sekedar tahu, tetapi supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Luar biasa. Nah, saat-saat seperti ini, mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan iman rohani. Kita memang harus menjalankan protokol kesehatan orang banyak, memperhatikan harus pakai masker, harus cuci tangan, hand sanitizer, kemudian physical distancing, social distancing, dan seterusnya. Ya, saya kira itu semuanya baik. Ya, itu semuanya harus kita perhatikan baik-baik. Tetapi jangan pernah lupa, ya, jangan pernah lupa. Kita juga menyiapkan hati kita, menyiapkan hidup kita. Dengan berjalannya waktu, semakin saya sadar, ketika wabah ini ada, tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan, aku pasti lolos dari wabah ini. Siapa ya? Oh, saya sejaga diri, aku tidak pernah keluar dari rumah, aku tidak pernah keluar dari kamar. Apakah itu jamin? Tidak. Banyak orang-orang yang saya tahu kena COVID, sakit, dan mengatakan aku tidak pernah keluar, ya? Aku tidak pernah pergi kemana-mana. Tetapi semua tidak jamin. Bahkan bukan saja orang-orang golongan rendah, golongan dua menengah, tapi orang-orang yang golongan-golongan atas pun sama. Tidak ada seorang pun yang bisa jamin kita bisa lolos daripada pandemi, daripada penyakit. Nah, saya selalu ingin katakan apa? Mari kita siapkan, sehingga kita tidak diliputi ketakutan yang luar biasa. Satu. Yang kedua, ya, kemungkinan terburuk kalaupun kita harus mati di saat-saat seperti ini, kita harus siap untuk itu. Jangan pernah main-main dengan hal ini. Ya, tiap hari berapa jiwa yang mati. Sampai dikatakan orang yang di pemakaman itu aduh, sampai enggak over gitu ya, enggak sampai enggak bisa menguburkan dengan baik. Tapi ada wacana waktu itu ya, saya dengar di SS itu, orang-orang yang dablek itu yang
yang disuruh pakai masker nggak mau, yang disuruh nggak kumpul-kumpul malam-malam juga nggak mau, udah ditangkap aja, kemudian disuruh gali kuburannya orang-orang yang mati karena COVID gitu loh, katanya gitu ya. Kenapa? Karena kekurangan tenaga mereka. Ratusan orang, ribuan orang meninggal. Nah sekarang kan kita lihat minggu lalu itu orang-orang yang ketangkep itu disuruh kasih makan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa di Konsos itu, putih ya. Nah itu masih mending ya, daripada disuruh gali kuburan untuk orang-orang yang mati karena COVID. Ya. Ada begitu banyak firman. Maka itu kita harus siap. Ya. Kita tidak bisa menjamin siapapun juga. Ya jangan terkecoh dengan orang mengatakan, oh, kalau kita percaya Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita kena COVID. Apabila jangankan orang Kristen pendeta pun banyak yang mati kok. Nah makanya itu Pak, kita mari saat-saat seperti ini kita renungkan, kita siap. Ya, kalaupun kapanpun dalam kondisi keadaan apapun juga mungkin bukan karena COVID, mungkin karena hal-hal yang lain, kita pun juga bisa meninggalkan dunia. Tapi siapkah kita, iman kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengandalkan. Kalau wanita ini di dalam percakapannya terus bertumbuh, seberapa banyak pertumbuhan yang kita rasakan, yang kita miliki di dalam kita berinteraksi dengan Tuhan selama ini. Ya. Jangan sia-siakan waktu. Inilah waktunya yang paling tepat untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya Tuhan memberkati kita semuanya, baik kita boleh bisa sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik. Kita masuk dalam doa ya. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami belum belajar kembali akan firman, sebagaimana wanita Samaria yang semakin hari semakin mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Bahkan akhirnya dia boleh menerima Engkau sebagai Raja penyelamatnya, Juru selamatnya. Kiranya Kau tolong setiap kami juga ya Tuhan. Kami tidak mempermainkan Tuhan di dalam kehidupan kami, tapi lebih daripada itu, kami sungguh boleh menjadikan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami pribadi. Kami percaya, kami taat kepada Tuhan. Kami sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh iman rohani kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.